Malam itu, udara di Fort Campbell terasa begitu tajam, seperti bilah dingin yang memotong kulit setiap kali angin berhembus. Tahun 1987 baru saja berjalan beberapa minggu ketika sesuatu yang tak pernah saya bayangkan muncul di langit belakang area latihan. Sebuah cahaya, terang, tidak wajah, hampir menyilaukan, melayang di atas pepohonan, berubah-ubah arah seakan sedang diuji oleh sesuatu yang tak terlihat. Cahaya itu bukan pesawat, bukan suara latihan, bukan apapun yang pernah saya lihat selama bertugas. Dan yang membuatnya lebih membingungkan adalah deretan helikopter Chinook yang tampak berusaha mengejarnya. Saya hanya terpaku, mulut sedikit terbuka, napas terhenti setengah oleh keterkejutan. Cahaya itu bergerak cepat, terlalu cepat untuk ukuran apapun yang manusia biasa pakai untuk terbang. Setelah itu, semuanya kembali tenang. Helikopter hilang di kejauhan, cahaya padam, malam menelan semuanya. Pikiran saya kacau, tetapi waktu berjalan, dan seperti kebanyakan hal aneh yang muncul tiba-tiba, memori itu perlahan tenggelam ke belakang kepala saya. Hingga akhirnya, beberapa bulan kemudian, saya melihatnya lagi. Dan kali ini, ia muncul begitu dekat, begitu nyata, hingga rasa ingin tahu berubah menjadi rasa dingin yang merayap dari tulang belakang ke seluruh tubuh. Saya harus memulai kisah ini dari seseorang yang penting, Sersan Halip. Orangnya lebih tua dari saya, sudah lama bertugas bahkan sejak sebelum saya masuk Angkatan Darat. Ia pernah dikirim ke Vietnam, bertugas bersama 101 ST Airborne, lalu keluar dari dinas aktif, sebelum memutuskan mendaftar kembali sebagai polisi militer. Ketika saya dipindahkan dari unit komunikasi ke unit polisi militer, dialah yang bertanggung jawab melatih saya. Dari patroli siang yang membosankan sampai ronde malam yang bisa membuat siapapun kehilangan akal karena sunyi dan gelapnya. Kami sering berbagi cerita saat patroli. Ia kadang menceritakan hal kocak, kadang kisah pedih dari Vietnam, dan kadang cerita yang membuat bulu kuduk berdiri. Suatu malam, ia bercerita tentang ular piton raksasa di hutan Vietnam. Menurutnya panjangnya lebih dari 9 meter. Saya hampir menyela dengan pengalaman saya sendiri di Honduras, pengalaman yang sebenarnya jauh lebih aneh, tapi saya menahan diri. Saya pernah dihukum cukup berat ketika mencoba melaporkan kejadian yang tim saya alami di hutan sana. Sejak itu saya tidak pernah berani membicarakannya lagi. Bahkan sekadar menyebutkan hal-hal aneh membuat saya takut dianggap berbohong. Dan mungkin memang saya tidak perlu menceritakan apapun. Karena apa yang kami berdua lihat, setelah itu jauh lebih sulit dipercaya dari sekadar ular raksasa. Pada musim panas 1987, saya dan Sersan Halip sedang melakukan patroli rutin di sisi barat pangkalan. Area itu sunyi, gelap, dan jarang dilewati siapapun kecuali mereka yang sedang bertugas. Saya yang mengemudi malam itu. Cahaya dari kota Clarksville terlihat samar di kejauhan. Halip sedang bercerita sesuatu, tapi tiba-tiba ia berhenti. Napasnya tersendat. Berhenti. Berhenti. Stop! Teriaknya sambil mencondongkan tubuh ke jendela. Saya menginjak rem, memandang ke belakang, tidak melihat apapun. Tapi Halip bersumpah ia melihat cahaya besar jatuh lurus dari langit. Ia menyuruh saya memutar balik. Saya menurut, walaupun saya sendiri tidak tahu apa yang sedang kami cari. Saat kami kembali ke arah barat, kegelapan pekat berubah menjadi siluet pepohonan yang diterangi cahaya aneh. Cahaya itu datang dari balik hutan, dari arah yang sama dengan menara komunikasi 150 kaki yang beberapa menit lalu kami periksa. Lembah kecil di sekitar area itu tersiram cahaya putih kebiruan, seakan ada matahari kecil yang muncul di sana. Kami belum juga mencapai jalan kecil menuju menara ketika sesuatu terlihat di atas pepohonan. Bukan pesawat, bukan helikopter, bukan apapun yang pernah saya bayangkan. Sebuah bentuk, tajam, simetris, seperti kubus besar yang berdiri miring. Bagian ujungnya tampak lebih terang, memancarkan cahaya dari dalam seperti ada sesuatu yang membara tetapi tidak panas. Saat kami sejajar dengan celah pohon yang membuka jalur menuju menara, pemandangan penuh benda itu tampak jelas. Cahaya putih menyapu tanah seperti sorotan raksasa, mengungkap pagar keamanan, bangunan kecil, bahkan bekas lumpur kering di sekitar pondasi menara. Kubus itu berada tepat di atas puncak menara,
sedemikian dekat hingga sudut bawahnya nyaris menyentuh besi. Mampus. Gumam Hlip lirih tanpa berkedip. Saya bahkan tidak yakin ia sedang berbicara pada saya atau pada dirinya sendiri. Objek itu diam, tetapi perlahan berputar. Putarannya aneh, pelan, mulus, nyaris tidak masuk akal. Tidak ada suara mesin, tidak ada dengung listrik, tidak ada getaran. Hanya cahaya dan gerakan lembut yang seperti berasal dari mesin tak dikenal. Saya tanpa sadar mulai menggerakkan mobil mendekat, pura-pura berani padahal badan saya gemetar. Tapi sebelum roda depan naik ke jalan kecil menuju menara, Hlip menghentikan saya dengan nada yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Stop! Tangannya mencengkeram lengan saya. Keras. Jangan keluar dari mobil. Kamu dengar saya? Saya terdiam. Ia tidak pernah berbicara seperti itu. Justru perubahan karakternya lah yang membuat saya takut. Lebih dari objek itu sendiri. Tapi ketakutan itu ternyata bukan tanpa alasan. Seketika, udara pecah oleh suara menggelegar seperti listrik raksasa. Cahaya merah kebiruan memancar dari bawah kubus, menyerang menara, merambat turun dengan kekuatan yang membuat rambut saya berdiri. Kilatan itu hanya berlangsung sedetik, tapi terasa seperti titik awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Saat semuanya kembali tenang, kubus itu berhenti berputar. Diam. Hening. Lalu kilatan itu terjadi lagi, lebih kuat. Dari jauh terdengar suara baling-baling helikopter. Banyak. Dan semakin lama semakin dekat. Cinop. Pergi, bentak Hlip. Sekarang, kita harus pergi. Saya tidak menunggu penjelasan. Gas saya injek habis, mobil melesat kembali ke arah timur. Jantung saya berdegup begitu keras hingga terdengar di telinga sendiri. Belum sempat saya bertanya, Hlip memotong. Jangan laporkan ini. Aku tidak melihat apa-apa. Kamu juga tidak. Mengerti? Saya hanya menjawab pelan. Siap, Sersan. Karena saya tahu persis apa yang terjadi ketika seseorang mencoba melaporkan hal yang tidak seharusnya dilihat. Senja di Kentucky merayap turun dengan warna kelabu yang tampak lebih pekat dari biasanya, seolah langit sedang menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin dibocorkan. Di pangkalan udara, suasana berubah pelan-pelan. Awalnya hanya tatapan gelisah para mekanik, lalu suara para operator radio yang mulai menurun, sampai akhirnya seluruh ruangan terasa seperti menahan napas. Beberapa penerbang muda berkumpul di dekat hanggar, membicarakan apa yang baru saja terdengar di radio. Objek misterius itu masih terlihat, masih bergerak, dan kini tampak lebih tinggi dari sebelumnya. Tidak ada yang mau mengatakannya secara langsung, tetapi ketakutan kecil mulai tumbuh. Bukan ketakutan akan bahaya fisik. Angkatan udara terbiasa dengan itu, melainkan rasa takut terhadap sesuatu yang berada jauh di luar pemahaman manusia. Seorang perwira intelijen berjalan cepat melewati lorong, membawa map yang terisi kertas-kertas laporan. Dia berbicara dengan nada rendah kepada komandan jaga, tetapi aura cemasnya sulit disembunyikan. Objek itu tidak mengikuti pola penerbangan normal. Tidak ada perubahan arah yang konsisten. Dan kecepatannya meningkat. Di ruang radio, teknisi menegakkan tubuhnya ketika mendengar suara pilot yang sedang mengejar objek misterius itu. Napas pilot terdengar berat, seperti seseorang yang mencoba menahan emosi yang bergejolak. Kontrol, aku tidak bisa mengenali apapun. Benda ini memantulkan cahaya, tapi bukan seperti balon. Bentuknya tidak stabil. Laporan itu membuat beberapa orang saling berpandangan. Ketika seorang pilot berpengalaman mengatakan bentuknya tidak stabil, itu berarti apapun yang mereka lihat tidak mengikuti aerodinamika umum. Tidak ada sayap, tidak ada ekor, tidak ada pola rotasi balon. Hanya cahaya yang bergerak seperti makhluk hidup. Sementara itu, di luar pangkalan, angin malam mulai naik, membawa hawa dingin dan bisikan halus dari pepohonan. Dari kejauhan, samar-samar, ada keluarga yang berhenti di jalan desa karena melihat titik terang melintas pelan di langit. Cahaya itu bergerak tidak seperti pesawat, tidak seperti bintang jatuh, tapi seperti sesuatu yang sedang memindai dunia dari atas. Apakah itu pesawat militer? Tanya seorang anak kecil, matanya penuh rasa ingin tahu. Ayahnya hanya menatap langit, tidak menjawab. Jantungnya berdetak keras.
Instingnya mengatakan bahwa apapun itu bukan sesuatu yang diciptakan manusia. Di pangkalan, tekanan meningkat. Baru beberapa menit sebelumnya, 2 pesawat telah dikirim untuk membantu pengamatan. Sekarang, mereka juga melaporkan bahwa objek tersebut naik lebih tinggi setiap kali mereka mencoba mendekatinya. Seperti sedang menghindar, kata salah satu pilot. Dan di tengah semua itu, suara operator radio tiba-tiba berubah panik. Dia menambah ketinggian, lebih cepat dari batas aman. Semua orang di ruangan terdiam. Mereka tahu nama itu. Mereka tahu reputasinya sebagai pilot yang disiplin dan berhati-hati. Jika dia memutuskan untuk mengejar sampai baras maksimum pesawat, berarti objek itu benar-benar memaksanya. Kontrol, aku masih kehilangan identitas objek ini, tetapi aku tidak bisa menghentikan pengejaran. Jika benda ini mengancam wilayah ini, aku harus. Statik memenuhi saluran. Suara pilot itu pudar, kemudian menghilang. Operator radio menekan tombol, mencoba memanggil ulang, tetapi hanya ada dengungan monoton yang kembali. Kerumunan mulai memenuhi ruang komunikasi. Beberapa berharap itu hanya gangguan teknis. Namun jauh di dalam hati mereka, ada sesuatu yang memberitahu bahwa hari ini tidak akan berakhir dengan biasa-biasa saja. Di langit malam yang semakin gelap, satu pesawat masih terlihat sebagai titik kecil yang terus naik, semakin tinggi, semakin jauh, seolah mengejar sebuah legenda yang tidak pernah dimaksudkan untuk ditemui manusia. Dan sesuatu di atas sana seakan menunggu. Malam semakin pekat ketika berita mengenai hilangnya komunikasi dengan pesawat terakhir menyebar seperti arus listrik di dalam pangkalan. Tidak ada yang berteriak, tidak ada yang panik, tetapi keheningan itu jauh lebih menakutkan daripada suara alarm apapun. Semua orang tahu apa artinya ketika seorang pilot berhenti merespons, terutama di ketinggian ekstrim. Di ruang kontrol, operator radio terus memanggil berulang-ulang, suaranya mulai serak. Mantel, jika Anda mendengar kami, turunkan ketinggian. Ulangi, turunkan ketinggian segera. Hanya statik. Tidak ada jawaban. Salah satu perwira senior menutup wajahnya dengan tangan. Ia tidak pernah menyukai operasi malam, tetapi malam ini ia merasakan sesuatu yang lebih gelap dari sekadar tugas rutin. Sebuah firasat, dingin dan meyakinkan, merayap ke seluruh tubuhnya, bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak boleh disentuh manusia. Di luar pangkalan, langit tampak kosong. Tidak ada bintang yang lebih terang dari biasanya. Tidak ada ekor api pesawat. Tidak ada kilatan cahaya yang menunjukkan pertempuran atau ledakan. Seperti pilot itu baru saja masuk ke dalam sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Namun ketidakpastian itu tidak berlangsung lama. Pada pukul 17.15, sebuah laporan masuk dari pos pengamatan di dekat perbatasan negara bagian. Mereka melihat pesawat turun dengan kecepatan tidak stabil, spiral panjang yang sulit dikendalikan. Pesawat itu tidak terbakar, setidaknya tidak pada awalnya, tetapi gerakannya menunjukkan bahwa pilot kehilangan kesadaran atau kendali penuh. Apakah itu pesawat kita? Tanya seorang prajurit muda. Atasannya hanya menjawab dengan anggukan kecil. Beberapa menit kemudian, suara keras menggetarkan tanah. Debu beterbangan. Burung-burung di pepohonan terbang panik. Para saksi desa yang berada beberapa kilometer dari lokasi jatuh menggambarkan ledakan itu seperti tabrakan dua dunia. Satu dunia yang mereka kenal, dan dunia misterius yang selama ini hanya mereka dengar dalam cerita. Ketika tim penyelamat tiba, mereka menemukan reruntuhan pesawat berserakan di ladang kering. Potongan logam hangus, roda yang terlempar jauh, dan serpihan panel kontrol yang tidak lagi bisa dikenali. Namun bagian yang paling memukul perasaan semua orang adalah fakta bahwa pesawat itu tidak menunjukkan tanda-tanda pertempuran atau kerusakan dari luar. Tidak ada lubang tembakan, tidak ada bekas misil. Hanya kehancuran yang seolah terjadi dari dalam. Beberapa petugas mencari kotak dokumentasi penerbangan. Yang lain mencari jejak bahan bakar atau bukti kecelakaan biasa. Namun semuanya kembali dengan wajah yang sama, bingung, gelisah, dan takut mengatakan apapun. Seseorang akhirnya bertanya dengan suara pelan, hampir berbisik. Di mana objeknya? Apa yang dikejar pilot itu? Tidak ada yang menjawab. Tapi semua tahu bahwa di langit,
Tepat setelah pesawat itu jatuh, beberapa saksi melihat cahaya putih keperakan melayang pelan, kemudian menghilang ke arah utara, seolah sedang mundur dari sesuatu yang tidak lagi perlu diamati. Laporan itu membuat para komandan terdiam cukup lama. Mereka tidak ingin mempercayainya, tetapi cerita warga sipil jarang sekali saling cocok dengan begitu sempurna. Semua saksi menggambarkan hal yang sama, sebuah cahaya yang naik, berhenti, lalu bergerak menjauh dengan kecepatan yang mustahil bagi teknologi manusia pada tahun itu. Di pangkalan, berita resmi akhirnya dirilis. Sebuah kecelakaan tragis, penyebab tidak diketahui, investigasi sedang dilakukan. Namun di balik catatan formal itu, banyak yang tahu bahwa malam itu menandai garis batas antara dunia yang mereka pahami dan dunia yang tersembunyi di balik langit gelap. Sebuah dunia yang tidak pernah ingin terlihat, tetapi sesekali membiarkan diri muncul, hanya untuk mengingatkan manusia betapa kecil posisi mereka dalam jagat raya. Beberapa perwira senior duduk di ruang rapat setelah tengah malam, memandangi laporan setebal tangan. Salah satu dari mereka akhirnya berkata pelan, "Jika objek itu benar-benar bukan dari dunia ini, apa yang sebenarnya kita hadapi?" Tidak ada jawaban. Dan di suatu tempat di langit Amerika bagian timur, mungkin masih ada sesuatu yang bergerak diam-diam, melihat ke bawah, menunggu saat lain ketika manusia kembali mengusik wilayah yang bukan milik mereka. Malam itu, misteri insiden mantel tidak berakhir. Ia baru saja dimulai.